Oke guys, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Di sini gue akan menceritakan alur cerita film yang sangat bikin greget di ending filmnya. Tapi film ini cukup keren guys, cukup menghibur lah. Film ini berjudul Revival of the Monkey King. Film ini menceritakan sisi lain dari Kera Sakti di masa lalunya. Kita langsung saja ke ceritanya, dan jangan lupa pakai earphone kalian. Enjoy. Subscribe juga. Scene dimulai ada Siluman Kera yang sedang mengejar lingkaran emas miliknya itu di kayangan para dewa. Namun tak lama kemudian dia bertemu dengan para dewa yang sedang mengejarnya. Tapi tak semudah itu untuk menangkap Siluman Kera. Di sini Siluman Kera itu belum bernama Bokong. Pertarungan pun tak terhindarkan. Tapi Siluman Kera yang masih sibuk mengejar lingkaran emas. Dia menyudahi pertarungan tersebut, lalu dia pun pergi. Saat para dewa itu akan mengejarnya, datanglah Master Tong Xuan dan berkata, "Jangan mengejarnya, ini sudah waktunya." Dia Siluman Kera itu pergi. Dulu di suatu lembah tempat hukumannya para dewa, di mana Siluman Kera ini membuat onar di kayangan para dewa yang membuat kaisar para dewa menghukumnya. Master Tong Xuan bersama dengan anak muridnya yang bernama Dewi. Muridnya itu ternyata bisu. Dewi yang selalu memberi makan Siluman Kera tersebut selama kera itu terkurung. Karena masa tahanan sudah selesai, kini Siluman Kera itu dilepaskan. Lalu kita diperlihatkan ada sebuah lingkaran emas reinkarnasi, dan itu adalah senjata para dewa. Jika Siluman Kera ini mengenakan lingkaran emas tersebut, maka itu akan mengembalikan kekuatannya. Dan juga dengan lingkaran emas itu Siluman Kera akan bisa menjadi baik dan bisa mengendalikan dirinya. Dan lingkaran emas itu kini melekat di kepalanya. Dan Siluman Kera pun kembali dengan segala kekuatannya. Namun lingkaran emas itu lepas dengan sendirinya, lalu dia mengejarnya. Lingkaran emas itu masuk ke lembah reinkarnasi. Saat Siluman Kera akan menyusulnya, datanglah Dewi, anak murid Master Tong, yang ternyata kini dia sudah bisa berbicara. Dia memberitahukan Siluman Kera, dengan lingkaran emas itu dia ditugaskan oleh para dewa untuk membasmi siluman yang ada di bumi. Namun dasar kera tengil, dia menjawab antara iya dan tidak. Lalu dia pun masuk ke lembah reinkarnasi tersebut. 22 tahun kemudian, di suatu kota itu sedang maraknya serangan dari para siluman yang suka menyerang para manusia. Kota itu bernama Da. Ada beberapa siluman yang sedang memburu para manusia. Tapi aneh guys, siluman kok batuk? Ada salah satu anak muda yang kini dalam bahaya. Namun datanglah pendekar yang berbaju putih dan menghantam para siluman tersebut. Namun siluman itu malah pergi daripada harus melawan pendekar itu. Kok aneh ya guys silumannya. Dan anak muda itu bernama Tian. Kita panggil saja dia Tian. Dan pendekar itu bernama Lidabo. Tian sangat berterima kasih karena dia telah menolongnya. Dan ternyata para warga di sana juga menghampiri Lidabo dan mengucapkan terima kasih. Warga di sana meminta Lidabo untuk tinggal di kotanya karena takut siluman itu akan datang kembali. Dan Lidabo pun dengan senang hati akan membantu para warga dan akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Di lain scene kita diperlihatkan di sebuah tempatnya para siluman. Dia adalah penguasa dari para siluman yang bernama Guan Feng. Scene kembali kepada Lidabo. Ternyata pendekar berbaju putih itu yang bernama Lidabo adalah seorang penipu. Dia merencanakan semuanya ini yang berpura-pura mengalahkan para siluman, yang padahal itu adalah orang-orangnya sendiri, hanya untuk mendapatkan keuntungan dari warga setempat. Dan terlihat dia kini mendapatkan banyak hadiah dan makanan daripada warga. Namun mereka dikagetkan kedatangan Tian. Ternyata Tian anak muda itu kembali menemui Lidabo dan membawa makanan, dan dia juga malah ingin menjadi muridnya Lidabo. Tentu saja itu akan merusak rencananya Lidabo. Walaupun Lidabo bisa bela diri, tapi kalau untuk melawan siluman dia tidak sanggup. Jelas Lidabo menolaknya, namun Tian sangat memaksanya. Akhirnya Lidabo memberi syarat yang sangat berat, yaitu minimal dia harus membunuh satu siluman. Kalau syarat itu terpenuhi, dia akan diterima menjadi muridnya. Tentu saja itu hal yang mustahil, namun Tian menyanggupinya. Dan dia akan mencobanya. Di malam itu juga dia pergi ke sebuah bukit. Kini lingkaran emas itu ada di bumi dan berada di suatu tempat. Para dewa di kayangan bisa mengetahui keberadaannya karena lingkaran emas itu selalu memancarkan aura positif. Di kayangan para dewa, Master Tong Xuan dan Dewi mengetahui keberadaan lingkaran emas itu dan menganggap kalau siluman Kera dan lingkaran emas itu reinkarnasi ke kota Da. Master Tong Xuan berkata, orang yang dari reinkarnasi siluman Kera itu yang kini menjadi manusia tidak akan tahu dia yang sebenarnya. Maka dari itu, kini Master Tong Xuan mengutus Dewi untuk turun ke bumi untuk mencari dan membimbing pemilik dari lingkaran emas tersebut. Tian yang awalnya iseng-iseng saja mencari siluman, namun ternyata kini dia ada harapan. Sang Dewi melihat lingkaran tersebut
Namun ternyata lingkaran itu tidak dapat dia sentuh oleh siapapun selama pemilik lingkaran itu masih hidup. Dan dari efek tersebut, para siluman juga kini bisa merasakannya keberadaan lingkaran tersebut. Dan itu adalah hari-hari yang dinanti oleh para siluman untuk mendapatkan lingkaran emas tersebut. Jika lingkaran emas tersebut jatuh ke tangan para siluman, maka siluman itu akan berubah menjadi dewa dan akan mempunyai kekuatan seperti layaknya seorang dewa perang. Tian yang melihat itu, yang dianggap adalah siluman, diam-diam dari belakang, Tian akan membunuhnya dengan sebuah batu. Namun sepertinya itu percuma saja. Wanita itu tahu dan kini batu itu malah berbalik mengenai dia sendiri. Dan dengan ilmu sihirnya, kini Tian tidak bisa kabur dan hanya berlari di tempatnya saja. Wanita itu lalu bertanya kepada Tian, apakah di kota Da ada seseorang yang tak biasa? Dan momennya sangat pas. Tentu saja Tian menunjukkan wanita itu kepada Lidabu, yang Tian anggap Lidabu adalah pendekar hebat yang bisa mengalahkan siluman. Lalu mereka pun dipertemukan. Lalu Tian berkata kepada Lidabu kalau wanita ini adalah dewa dari kayangan. Lidabu dan adik perempuannya tak lantas percaya begitu saja. Dan saat wanita itu mengeluarkan ilmunya, baru deh mereka pada melongo. Sang Dewi karena memang lagi mencari siluman kera yang reinkarnasi ke bumi. Dan Lidabu sendiri masuk dalam kriterianya. Lalu Dewi membawa Lidabu ke sebuah lembah, yang dimana itu adalah tempat lingkaran emas tersebut. Di sini Dewi menjelaskan kepada Lidabu kalau lingkaran emas itu dipakai, dia akan mempunyai kekuatan dewa. Dan juga dia tidak boleh ada hubungan asmara dengan seorang wanita. Lidabu tak berpikir panjang, langsung berkata, itu tak jadi masalah. Namun tiba-tiba datang para siluman yang memang lingkaran emas itu buruan para siluman. Di sini Dewi melindungi Lidabu dan menyuruh Lidabu untuk mengambil lingkaran emas tersebut. Namun saat Lidabu akan mengambil lingkaran emas tersebut, dia malah terpental. Dan ternyata bukan Lidabu lah orangnya. Saat Tian berada di atas bukit menunggu mereka, tiba-tiba saja dia seperti ada yang menariknya dan masuk ke gua tersebut. Dan saat itu juga lingkaran emas itu terbang dan hinggap di lengannya Tian. Dan ternyata Tianlah reinkarnasi dari siluman kera, tuan dari lingkaran emas tersebut. Scene langsung berpindah, kini Tian yang sedang tertidur. Dia mencoba kembali mengingat kejadian yang menimpanya. Di lain scene, di pihak para siluman, kini mereka mengetahui kalau lingkaran itu adalah punyaan siluman kera. Tapi di sini, mereka masih ada kesempatan untuk merebutnya. Selama lingkaran emas itu tidak dipakai di kepalanya, lingkaran itu belum menyatu ke tubuhnya Tian. Kini para siluman memburu Tian, dan saat dia diserang, datanglah seseorang pendekar yang ternyata dia akan menolong Tian. Di sini Tian merasa terancam karena dia akan selalu dicari oleh para siluman yang membuat dia ingin mengembalikan lingkaran emas tersebut ke tempat awalnya. Di sini orang tersebut yang menolong Tian bernama Guan Peng bersedia membantu Tian untuk melepaskan lingkaran emas tersebut. Tian tanpa berpikir panjang mengajak Guan Peng ke tempat di mana lingkaran emas itu berasal. Singkatnya mereka pun sampai ke gua tersebut. Dan ternyata Dewi datang. Dewi tahu kalau Guan Peng adalah raja dari para siluman yang berpura-pura menolong Tian. Dan benar saja kini terlihat wajah asli dari siluman tersebut. Di sini Dewi melawan siluman tersebut dan menyuruh Tian untuk cepat pergi. Namun lingkaran itu menahan Tian. Dan muncullah Kera Sakti dengan segala kekuatannya. Dengan mudahnya, dia melawan siluman tersebut. Dia terus mengejar siluman tersebut yang mencoba untuk kabur. Namun itu hanya sesaat saja. Kini Tian kembali seperti biasanya, dan kini dia malah pingsan. Anehnya, Tian tidak mengingat apa yang terjadi kepadanya. Tian hanya mengingat kalau Guan Peng adalah seorang siluman saja. Lanjut cerita, para siluman tak henti-hentinya mengejar Tian untuk mendapatkan gelang tersebut. Namun kini Dewi terjebak dan terpisah dengan Tian yang kini dia dibawa ke tempatnya para siluman. Beberapa saat kemudian, Dewi tahu keberadaan Tian. Dan kini dia harus bertarung dengan Guan Peng yang adalah Raja Siluman dan pertarungan sengit pun terjadi.
Tapi di sini Dewi terluka parah. Di sini Raja Siluman sangat kuat, dan saat siluman itu akan menyerang mereka yang sudah tak berdaya, tiba-tiba saja mereka para siluman seperti tidak bisa bergerak dan seperti ada yang menahannya. Melihat itu pun mereka berdua langsung pergi untuk menyelamatkan diri. Tapi di sini Dewi terluka parah, dan sekarang Dewi memberi pesan terakhirnya kepada Tian agar selalu menjaga lingkaran emas tersebut. Lalu dia pun tewas. Tian begitu sedih dan berharap kepada lingkaran emas tersebut, dan tak sengaja tetesan air mata Tian jatuh ke lingkaran emas tersebut, dan Tian lalu melemparkan lingkaran emas itu. Namun ternyata itu menggetarkan penduduk langit, yang dimana kera itu memberontak dan akan mengambil pil dewa untuk menghidupkan kembali Dewi. Pil tersebut adalah pil langka miliknya para dewa, bukan kera sakti kalau tidak membuat onar di tempatnya para dewa. Tapi pil dewa itu tak dapat disentuh olehnya. Di sini kera sakti untuk pertama kalinya memohon kepada para dewa dan bersedia rela dikurung kembali walaupun dia tidak akan dibebaskan lagi. Tentu saja yang membuat para dewa sangat terheran. Kera sakti yang dikenal brutal dan pembuat onar kini bersujud di hadapan dewa untuk meminta pil tersebut. Dan akhirnya kera sakti pun bisa membawa pil tersebut dan memberikannya kepada Dewi. Beberapa saat kemudian pun Dewi kembali tersadar dan tak jadi meninggal. Kini para siluman menculik anak-anak di kota tersebut dan membawa mereka ke Gunung Naga. Di gunung tersebut ada acara ritual para siluman untuk minum darah anak-anak yang belum berdosa. Lalu di sini mereka menyusun sebuah rencana. Lalu Tian datang dan akan menukar lingkaran emas tersebut dengan anak-anak yang mereka culik. Raja Siluman menyuruh Tian untuk meletakkan lingkaran emas tersebut di sebuah altar di mana kini para siluman sedang mengadakan ritual. Namun, keberadaan Dewi dan Lidabu diketahui. Kini Tian menempelkan lingkaran emas tersebut ke punggung siluman yang membuat dia kesakitan. Dan di sini Dewi kembali bertarung dengan Raja Siluman. Dan juga dibantu oleh Lidabu dan adik perempuannya itu. Satu persatu bawahan Raja Siluman mati. Dewi bertarung keras melawan Raja Siluman. Dan di sini juga Lidabu bersama adiknya harus tewas, guys. Namun begonya di sini Tian tidak mau memakai lingkaran emas tersebut di kepalanya, yang sudah tahu mereka kini sudah banyak berkorban. Greget gitu, guys. Dan lebih lagi, Tian malah melepaskan lingkaran emas tersebut di altar ritualnya para siluman. Dan kini siluman tersebut menjadi semakin kuat. Namun di sini Dewi mengambil kembali lingkaran emas tersebut dan melemparkannya kepada Tian. Di sini Dewi harus terkena pukulan yang membuat dia terjatuh ke jurang. Dan entah apa yang merasuki Tian, dia malah ikut loncat ke jurang juga. Beberapa saat kemudian, yang sudah berubah menjadi siluman kera yang kini membawa Dewi. Udah, gua malas ceritanya, nonton aja pertarungannya, guys. Tuh kan, yang sebenarnya siluman itu gak ada apa-apanya. Sebentar aja udah modal kan itu siluman. Ini aja kebanyakan drama. Kini Master Tong Xuan muncul, dan kini Tian yang sudah kembali menjadi siluman keras seutuhnya, bersiap menerima perintah dari langit. Dan juga ternyata Dewi bukan jodohnya siluman kera, karena kini lingkaran emas itu sudah permanen. Dia tidak boleh ada hubungan asmara dengan siapapun. Ya di sini gue paham lah kenapa Tian tidak mau menggunakan lingkaran emas itu di kepalanya, karena berat juga, guys. Gak boleh nikah seumur hidup, repot sih. Tubuh Dewi pun dibawa kembali ke langit bersama dengan lingkaran emas tersebut. Dan yang sebenarnya, lingkaran itu adalah belenggu untuk kera itu sendiri, agar dia patuh pada dewa. Namun kini Master Tong Xuan melepaskannya dan membebaskan kera tersebut sepenuhnya. Dan kini kera itu harus menjalankan tugasnya yang akan membasmi para siluman. Di sini terlihat ada siluman itu dikurung di sebuah lembah tempat hukumannya para siluman. Dan film pun selesai.
Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga kalian suka ya dan terhibur. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan alur cerita film lainnya yang lebih seru lagi. Salam dari saya dan bye-bye.